Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bandingkan ya antara memegang emas dalam jangka waktu 20 tahun dengan saham, kira-kira lebih cuan mana ya. Nah, untuk sahamnya ini saya pakai contoh BCA ya, yang lebih mudah lah untuk menghitungnya. Nah, kalau kita pegang emas itu kan otomatis kita nggak trading ya, nggak apa ya, nggak mengetahui naik turunnya harga emas ya, karena biasanya orang yang beli emas itu kan untuk jangka waktu panjang ya, jadi misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun ya, atau bahkan malah emasnya disimpan terus ya untuk jaga-jaga ya. Nah, beda dengan pegang saham ya, pegang saham selama 20 tahun nggak diapa-apain itu ya, biasanya hanya investor-investor yang besar ya, investor kakap aja ya. Kalau misalnya kita pegang saham ya, begitu naik 20%, 30% ya pasti pengennya dijual. Nah, itu salah satu perbedaan ya teman-teman. Jadi di video ini kita fokus kalau kita beli emas dengan apa ya, dengan harga yang 20 tahun yang lalu, kemudian kita jual di sekarang, harga yang sekarang, dibandingkan dengan membeli saham BCA 20 tahun yang lalu ya. Ini kira-kira lebih cuan mana ya? Emas itu sebenarnya memang untuk ini aja ya, untuk apa, safety haven ya teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga ya, bukan untuk investasi ya. Kalau saham kan memang untuk investasi ya. Cuma karena emas dalam jangka panjang juga trennya naik bila dibandingkan dengan rupiah ya. Sebenarnya harga emas harus secara dolar itu juga di situ-situ aja ya, naiknya nggak terlalu tinggi ya. Cuman karena rupiah itu depresiasinya terlalu tinggi ya dengan dolar, makanya akhirnya harga emas itu kalau dalam rupiah juga tinggi ya naiknya. Coba ini kalau kita ganti dolar ya, naiknya mungkin nggak terlalu. Dolar Amerika mana ya? Ini coba. Nah, kalau kita lihat dengan dolar ya naik, cuman kenaikannya nggak terlalu besar ya. Ini ya, ini naik kemudian turun ini. Tapi kalau rupiah itu naiknya tinggi banget. 20 tahun itu naiknya tinggi. Nah, kita kembalikan lagi ke rupiah ya. Nah, kalau kita beli emas ya 20 tahun yang lalu itu, kalau dijual dengan sekarang itu kenaikannya adalah hampir 916% ya, atau 9 kali lipat ya. Jadi kalau kita punya dana 100 juta ya, itu dikalikan berapa tadi, 9,16%. Nah, ini jadinya 916 juta ya, dalam waktu 20 tahun ya. Jadi nggak diapa-apain ya. Kalau misalnya ya mungkin dikurangi dengan biaya apa ya, pajak penjualan ya kalau kita jual, terus kemudian ada zakat ya, zakat mal bagi yang muslim ya, zakat mal setelah sampai nisab ya. Kalau nisabnya nggak salah 80 gram kalau nggak salah ya. Jadi kalau di atas 80 gram, minimal 80 gram itu kena zakat ya. Nah, kalau saham ini coba kita cek misalnya BCA ya, coba. BCA nih. Mana nih BCA? BCA itu 20 tahun yang lalu itu harganya berapa coba? Berarti 2000 berapa ya? 2004 ya? Nah, 2004 mungkin
bulannya disamain dengan yang sekarang ya, bulan Juli. Nah, BCA itu harganya di 350. BCA di 350. Harga sekarang 9.600. Dibagi 350. 27 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya 100 juta kali 27. Jadi 2,7 M. Nah, ini udah kelihatan teman-teman. Jadi kalau emas itu 9 kali lipat, ini BCA ini udah 27 kali lipat ya. Jadi 100 juta jadi 2,7 M. Terus ini masih belum dihitung dividen ya. Kalau dividennya itu misalnya kita anggap aja 2% ya. 2% kali 20 udah tambah 40% ya. Udah tambah lagi. Dari sisi sini saja udah lebih cuan saham ya teman-teman. Ini dengan catatan sahamnya itu adalah saham BCA. Dengan lihat historisnya, apakah kedepannya sama seperti ini ya kita nggak tahu ya teman-teman, karena kondisi saham itu kan berbeda-beda ya. Tapi kalau kita lihat tren BCA ini kan memang tren BCA ini bagus ya, stabil dan naik terus. Makanya emas itu bukan untuk investasi teman-teman, jadi untuk dana cadangan apabila kita memerlukan ya. Karena emas itu ternyata memang bisa mengimbangi inflasi ya. Jadi daripada kita menyimpan uang di tabungan misalnya, kemudian kena inflasi setahun misalnya 5% apa 6%. Nah, tabungan kan bunganya nggak sampai segitu ya. Deposito aja cuma 4% ya. Masih dipotong pajak penghasilan ya 20%, jadi totalnya cuma 3% ya, 3, sekian persen. Nah itu kena inflasi udah ini. Tapi kalau emas ternyata dia bisa mengimbangi inflasi ya, karena emas acuannya dolar ya. Jadi karena rupiah itu selalu melemah terhadap dolar, makanya emas juga naik. Jadi ini teman-teman. Nah kalau 5 tahun berapa? 5 tahun itu sekitar 90%, 1 tahun 31%. Nah ini kalau 1 tahun ini belakang ini mungkin emas lebih cuan ini, yang pegang emas 1 tahun belakang. Karena BCA itu berapa ya 1 tahun ini ya, coba cek. BCA 1 tahun yang lalu di harga berapa nih coba? Juni Juli ya. Nah ini BCA 1 tahun yang lalu di harga 9.025. 9.025 dibagi 9.025 ya cuma 6%. Jadi kalau 1 tahun yang lalu cuma 6% tambah ya tambah dividen 2%, 8%. Sementara emas lebih cuan 31%. Tetapi kalau pegang emas dalam jangka pendek ya, ini memang berisiko teman-teman. Seperti tahun 2023 kemarin itu nggak naik ya, dari tahun 2022 ya, harga emas nggak naik. Coba kita cek 5 tahunan ya. Nah ini tahun 2021 sampai 2022 itu akhir nggak naik. Nah, bahkan kalau teman-teman belinya di tahun 2020 yang pada saat puncak, ini masih minus sampai awal 2023 ya. Jadi 2021, 22, 23 itu masih minus. Dengan 2024 itu baru naik. Jadi
ya memang itu ya ada resikonya juga ya. Jadi memang sebaiknya dibagi saja ya portofolionya ya teman-teman. Ada yang di saham, ada yang di emas. Di emas nggak usah banyak-banyak, untuk cadangan saja, misalnya nanti terjadi krisis, terus sahamnya rontok, ya emasnya bisa kita jual, kemudian kita masuk ke saham yang kita bidik ya, karena harga sahamnya pas turun jauh gitu kan. Jadi itu ya, 20% dari portofolio udah lumayan ya, besar ya. 20% atau 25% lah. Kalau total portofolio 100 juta ya paling enggak untuk emasnya 20 atau 25 juta untuk dana cadangan. Dan nanti kalau misalnya terjadi krisis, ternyata harga emasnya naik, harga sahamnya yang turun. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti rumor atau isu ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, dan syukur-syukur dividennya juga besar ya. Jangan di saham-saham gorengan atau saham-saham yang masih belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.